Hari ini, Masya Allah luar biasa, kita ngadakan acara Selasa Ngobi ini cukup lumayan jauh ya perjalanannya, membutuhkan sekian jam ya, sekian ratus kilometer. Itu kita berada di salah satu objek wisata di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat, itu di dekat atau di punggung Gunung Sago. Belum ada yang mampu menandingi omsetnya Abdurrahman bin Auf. Belum ada yang mampu mengalahkan omsetnya Utsman bin Affan. Belum ada. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? Take me Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala atrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali kepada sahabat-sahabat ngobi sekalian. Alhamdulillah. Ya, Selasa Ngobi. Hari ini, Masya Allah luar biasa, kita ngadakan acara Selasa Ngobi ini cukup lumayan jauh ya perjalanannya, membutuhkan sekian jam ya, sekian ratus kilometer. Itu kita berada di salah satu objek wisata di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Itu di dekat atau di punggung Gunung Sago. Gunung Sago. Ya, Masya Allah luar biasa. Baik, sahabat ngobi, hari ini kebetulan saya bersama sahabat-sahabat ngobi dan juga beberapa teman dari Muhammadiyah sedang melaksanakan kunjungan ke salah satu bank wakaf mikro yang terbaik menurut OJK yang ada di Sumatera. Sumatera ya, bukannya di Sumatera Barat tapi Sumatera. Nah, hari ini hadir bersama saya Ustadz Dr. Yudi Irwan. Nah, Abi Yudi, yang terkenal Abi Yudi. Jangan lupa ya, nanti kalau di channel YouTube-nya Abi Yudi Official. Ya. Jangan lupa like and subscribe. Nah, apa kabar Ustadz Abi Yudi? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini luar biasa Ustadz ya. Perjalanan yang panjang yang membahagiakan, menimba orang-orang soleh. Masya Allah. Ya, baik sahabat ngobi, hari ini karena memang kebetulan kita sedang melakukan perjalanan wakaf. Nah, jadi kami tim ngobi terpikir, oh iya ternyata wakaf ini punya potensi ya. Luar biasa sekali dan ini belum tergarap dengan luar biasa. Nah, apalagi hari ini di beberapa daerah seperti di Jawa Barat itu sudah mulaikan badan-badan wakaf, dan kebetulan saya juga pernah survei, Abi Yude juga pernah survei juga ya, memang luar biasa sekali potensinya. Nah, hari ini kita coba mengambil tema itu wakaf entrepreneur. Nah, baik sahabat Selasa Ngobi, tanpa memperpanjang waktu, kita minta penjelasannya. Apa sih itu wakaf atau wakafpreneur dan apa manfaatannya buat kita terutama untuk ekonomi? Silakan Abi Yudi. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dan bersalawat pada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Terima kasih sahabat kami Pak Haji Muklis. Jadi kalau kita mau membuat komunitas wakafpreneur, jadi wakaf entrepreneur, artinya terdiri dari berapa pebisnis, pengusaha, pedagang, UKM siapapun kita tampung. Sederhananya adalah pedagang gitu, seperti Rasulullah dan para sahabat. Maka orang yang saya minta untuk ya menjadi ketua komunitas wakafpreneur ini ya Pak Muklis. Ya, karena beliau adalah orang yang komitmen. Jadi dalam kegiatan program ini saya juga minta Pak Muklis menjadi ketua, selain juga penggiat di MEK Muhammadiyah, juga di jaringan saudagar Muhammadiyah dan di Selasa Ngobi. Nah, kita tambah lagi amanah ke beliau ini untuk mengembangkan wakafpreneur. Nah, bicara wakafpreneur ini Pak Haji, ini kan bicara orientasi. Jadi kita sekarang ini banyak yang disorientasi. Jadi karena apa Pak Haji bisnis? Ya saya pengen beli mobil. Udah mau punya mobilnya Pak Haji? Udah. Terus tambah, iya, tipenya lain lagi, mereknya lain lagi. Bahkan warnanya pun
masih menjadi pilihan-pilihan berikutnya. Itulah yang sering antum sampaikan, ini bagian keinginan sebenarnya gitu. Nah, jadi apa sebenarnya orientasi kita untuk berbisnis itu? Nah, bukan berarti pendahulu kita yang menjadi role model itu kurang ya ilmunya dalam berbisnis. Kalau mereka kurang dalam berbisnis, apa indikator mereka? Kok kita mengatakan kurang? Omsetnya kecil. Belum ada yang mampu menandingi omsetnya Abdurrahman bin Auf. Belum ada yang mampu mengalahkan omsetnya Utsman bin Affan. Belum ada. Ya. Tapi mereka memiliki orientasi yang benar. Ya. Demikian juga Umar bin Khattab. Umar itu kan banyak aset ya, properti. Rasul juga punya 7 kebun kurma yang beliau wakafkan. Dan Rasulullah itu juga pengusaha kan. Jadi li'ila fi Quraisy. Cuman orientasi beliau dan para salafus saleh ini radhiyallahu an berbeda dengan kita hari ini. Karena kita ini banyak keinginan. Sehingga ada pebisnis itu sebenarnya belum matang, belum kuat secara finansial, tapi masih terlihat kaya. Belum kaya, baru terlihat kaya. Karena keinginan-keinginan tadi akhirnya terlibat dengan lilitan riba. Pakai kartu kredit, tapi ternyata nggak sanggup bayar. Kesannya bisa belanja di mana-mana gitu. Nah ini pertama Pak Haji, kehilangan orientasi itu. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang wakafpreneur, ini sesungguhnya mengajak para pengusaha, pebisnis, pedagang, kita luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Niat kita apa? Kita ini ingin berbisnis, berusaha untuk kemudian ingin memperbanyak kebaikan kita dalam harta, mali. Hidupnya adalah sederhana. Ya, ini yang juga Pak Haji berikan kami nasihat bagaimana mengelola keuangan, bukan hanya sekedar menjual ya, tapi mengelola keuangan. Nah, ketika hidup sederhana kan orang ini sudah bisa mengelola keuangan ini. Karena tidak mungkin lebih besar pasak daripada tiang. Tapi dahsyatnya ketika mereka memiliki aset di mana-mana, lalu mereka wakafkan. Umar bin Khattab punya tanah di Khaybar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kan kamu tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menyedekahkan apa yang kamu cintai. Makanya tahan pokoknya lalu sedekahkan hasilnya. Nah, ini menjadi jawaban bahwasanya wakaf itu bernilai ekonomis. Bukan hanya pada ruang 3 saja. Masjid, makam, madrasah. Tapi adalah bagaimana bernilai ekonomi. Lalu pelakunya adalah pelaku ekonomi. Dalam hal ini pedagang. Sehingga Umar yang memiliki aset lalu mewakafkan tanahnya di Khaybar itu. Lalu diberikanlah manfaat. Utsman bin Affan gitu juga. Utsman bin Affan membeli sumur yang awalnya tidak bisa dimiliki, diambil airnya oleh orang-orang miskin. Lalu cerita ini sampai ke Rasul. Kemudian Utsman akhirnya membeli sumur ini. Akhirnya menjadi produktif juga kan. Dan itu yang membuat rekening Utsman tetap ada walaupun beliau udah nggak ada lagi. Ya, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Artinya apa? Ketika orientasinya benar, ternyata mereka mendapatkan ini dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tidak terlilit dengan hutang riba, tapi yang dahsyatnya orientasi mereka adalah untuk kemanfaatan dari harta itu seluas-luasnya. Maka intinya kita mendorong pengusaha-pengusaha itu untuk kemudian mau berwakaf. Nah, apa bedanya wakaf dengan zakat? Kalau zakat, toko Pak Haji dihitung dulu zakat malnya, baru keluarkan, ada nisab dan haulnya. Tapi kalau ada teman-teman baru startup, UKM, tapi dia dihadapkan dengan sebuah niat luhur, diluruskan orientasinya, yuk gabung kita di wakafpreneur, tempat berkumpulnya entrepreneur yang mau berwakaf. Karena izamatal insan in kota an amaluhu ila min salasin, sedaqatin jariyah au ilmin tafawi awalin solihin yad'u lahu. Jika manusia meninggal dunia terputus amalannya kecuali sedekah jariah. Itulah wakaf. Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Mungkin ada pengusaha yang nggak punya anak, nggak dapat dia kan. Mungkin ada pengusaha yang mungkin tidak mau transfer ilmu dulu gitu, karena dia belum merasa cukup. Tapi yang pertama semuanya bisa, nggak punya anak, nggak mau beri ilmu, tapi asalkan dia mau berwakaf gitu. Nah, nggak mesti menunggu nisabnya, nggak mesti ada haulnya. Berarti kalau ada Pak Haji membina UKM-UKM, ya mungkin seperti kita minum di Gunung Sago ini, dia dapat untung dari kopi susu ini misalnya Rp5.000
Dia modalnya 5.000, dia jual 10.000. Lalu 5.000 ini wakaf melalui uang untuk membuat masjid di kaki gunung ini atau musola. Selama musola ini dipakai, maka mengalir pahala buat dia. Kalau di pandemi ini kan kita dengar ambulan di setiap saat, ya sepertinya kematian semakin cepat gitu. Tapi ada amalan orang cerdas. Nah, itu yang dilakukan oleh pengusaha. Mereka dapat ruang di situ. Kenapa? Karena mereka bisa berwakaf melalui uang-uang mereka. Kan ada wakaf benda bergerak, ada wakaf benda tidak bergerak. Nah, maka ini perlu diedukasi juga. Jadi Pak Haji bisa mewakafkan emasnya, kemudian emasnya itu ya boleh dicairkan kata Pak Haji, lalu uangnya itu kemudian bisa untuk masjid, renovasi tempat duduk, atau kemudian boleh dibelikan aset tanah. Lalu tanah ini kemudian bisa ditandam nira. Tadi kita lihat berapa batang nira Mira di belakang ya. dan bernilai ekonomis. Iya. Jadi akses modal pun bisa. Karena kita bicara selain kemudahan ya, kemudian harta yang dibawa mati. Ketiga adalah mauquf alai, kemanfaatannya. Maka kemarin kita bicara tentang bank wakaf mikro ya. Ya. Bank wakaf mikro, kita setuju ada dana yang dicairkan 4 miliar. Kita berharap ini betul-betul murni adalah dana wakaf, gitu ya. Untuk menjaganya, misalnya separuhnya masuk ke perbankan syariah, memperkuat sisi modalnya, dan mengambil bagi hasilnya. Kalau kita baru awal main di retail, sektor real, takut rugi. Kita harus ganti kan Pak Haji. Nah, cuman kita berharap kalau wakaf ini kan pokoknya ditahan, kemudian apa-apa yang menghasilkan dari pokok itu, kemudian itulah yang kemudian diberikan manfaat yang disebut mauquf alai. Jadi tukang ini dia berwakaf. Lalu wakafnya itu menjadi kebun nira. Dia masukkan 10.000. Dari kebun nira itu panen lagi, menghasilkan banyak sekali dananya kan. Mungkin tadi dapat misalnya 50 juta. Lalu hasil bersih itu untuk pengelola 10% menurut undang-undang, 90%-nya kembali kepada masyarakat. Nah, ketika beliau menjadi nasabah di bank wakaf mikro itu, beliau bisa mendapatkan akses modal. Bisa kalau memang itu dari hasil bersihnya, bisa habis. Kalau itu mesti dibalikin, itu harus al-qardul hasan. Ya, mungkin ini dana tidak boleh kurang gitu ya. Minimal kemanfaatannya tadi gitu. Kalau mungkin itu dana ada dari CSR atau dari dana-dana sosial yang lainnya. Berarti kan wakaf ini juga menjadi akses modal Pak Haji. Menjadi akses modal bagi masyarakat. Nah, mauquf alainya luas. Makanya kita kemarin senang juga ada bank wakaf mikro, kemudian dari hasil ini banyak dibantu UKM-UKM. Nah, kemudian tadi kita juga lihat ada pesantren yang di belakangnya akan dibangun tol nanti. Tol itu kalau kita harapkan ke depan, kalau bisa ya, kita memang ada konsep tahun tolong-menolong. Jadi tidak usah kemudian kita pinjam lalu berhutang lagi gitu. Kita coba buat wakaf melalui uang rakyat Indonesia. Ada yang 5.000, rekeningnya kris kan, jelas saja. 10.000, 15.000. Kemudian dananya masuk, mulai proyek ini lakukan. Kan abadi tuh, jalannya nggak boleh rusak, harus dijaga. Karena ini adalah wakaf melalui uang dan ATM-nya adalah tol. Begitu tolnya sudah operasional, kan dibuka tuh. Lalu ada orang lewat, kita bayar tol kan, pakai money apa, pokoknya dia tetap menghasilkan, apapun itu model pembayarannya, metode pembayaran. Hasilnya itulah mauquf alai. Untuk memberikan 1.000 bibit jagung terbaik di 50 kota. Memberikan pupuk terbaik untuk tanaman-tanaman. Memberikan modal untuk petani-petani. Coba Pak, mauquf alainya. Ini luar biasa sekali. Jadi dari pengusaha dengan niat yang lurus kembali kepada sektor usaha lagi. Berputar lah isinya. Berputar. Ini memang luar biasa sekali ya. Memang mungkin bagi sebagian pengusaha mungkin yang sudah menjalankan ini, tapi kan banyak, kita boleh dikatakan wakaf ini mungkin gaungnya baru-baru beberapa tahun terakhir ini lah, apalagi dibicarain dengan wakaf tunai gitu ya. Karena selama ini yang kita pahami wakaf itu ya tadi 3M tadi ya. Masjid, madrasah, kuburan. pemakaman gitu ya. Dan pemakaman pun bisa bernilai ekonomis ya, seperti pemakaman Memorial Park. Memorial Ya. Park. Nah, karena ini kan memang sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi kan kita bicara begini.
yang namanya pelaku usaha, biasa tuh mereka tuh melihat itu untung ruginya tuh nampak jelas. Ya kan? Nah, apa sih yang akan dirasakan bagi seorang pelaku usaha atau pelaku UKM dengan menjalankan konsep wakapreneur ini? Ya kan? Mungkin bagi mereka tak nampak hasilnya di muka bumi ini gitu kan. Nah, jadi kadang kita kan perlu mengedukasi para pelaku. Seandainya kalau ya tadi balik tadi, seandainya pelaku usaha ini sadar dengan itu, bisa saja seperti di jalan tol bisa didanai dengan wakaf. Ya, beberapa fasilitas umum yang memang berbayar gitu kan, banyak hal seperti mungkin kita bangun mall, bangun hotel segala macam dari dana wakaf. Itu kan akan menggerakkan ekonomi gitu. Memang tidak secara langsung untuk pengusaha itu, tapi ekonomi yang bergerak akan berimbas kepada pelaku usaha. Hari ini kenapa pandemi itu karena ekonomi itu yang melambat gitu. Nah, oke. Saya kasih satu ilustrasi sederhana. Kita mengumpul dana wakaf sebagai nazir yang tersertifikasi, apapun lembaganya, misalnya Muhammadiyah. Lalu Muhammadiyah mengumpulkan dana wakaf uang ini, ya wakaf melalui uang untuk berkembang kan, ya bisa beli aset dan seterusnya. Lalu ada pemuda Muhammadiyah misalnya, ya ataupun pemuda yang lain yang punya usaha. Kita sudah buat komitmen, kami ada funding dana wakaf ini 1 miliar, oke, wakaf tunai, wakaf uang, untuk kemudian dia berkembang, ya deposito udah jelas, suku udah jelas, tapi kita ingin antum buka lapangan kerjaan. Antum ini ahli di bidang properti, kami udah lihat antum jujur, pembiayaan nggak pakai riba, bahkan transaksinya langsung itu, ya. Oke, kita bagi hasil. Kami kucurkan dana 1 miliar kepada pengusaha properti ini, kira-kira bagi hasilnya berapa untuk kami. Tapi kalau kurang, kami siap untung tapi nggak siap rugi. Kami siap untung sebagai lembaga wakaf, tapi kami nggak siap rugi, sanggup? Oke, 1 miliar kalau properti mudah-mudahan bisa berkembang lah. Kita dapat berapa? Dia bilang, oke, karena untuk umat 1,5. Berarti pemain besar pun bisa mendapatkan akses dari wakaf ini, kan? Lalu apa yang mereka khawatirkan? Dari mana 1 miliar ini? Orang tanya ke saya kan, dari mana Abi Yudi? Ya dari pengusaha kecil, menengah sampai pengusaha besar. Lalu uangnya, kita kan mesti punya orang yang punya konsep model bisnis, nggak sembarang kasih dana. Makanya pemerintah ada LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, supaya tahan di bank, tinggal bagi hasil, lebih aman dia. Kalau di sektor real bukan mart-mart, nggak ada model bisnisnya, nggak kuat sistemnya, nggak detail retailnya, sehingga dia akhirnya terkubur gitu ya. Kan rugi, harus ganti. Tapi kalau ada pengusaha-pengusaha yang jelas, nih sini kami kasih kalian modal. Kalau zakat kan nggak boleh, harus 8 asnaf. Kalau ini akses modal, kalian sanggup buat hotel, ini hotel ya. Kayak hotel-hotel di Zamzam Tower kan dari wakaf dan seterusnya. Berarti memberikan akses modal bagi pengusaha. Yang kedua, kalau pengusaha ini benar, saya sih mau bantu untuk orang. Tapi kan ada, janganlah kalian meninggalkan keturunan yang lemah. Saya ingin takut nanti kalau anak saya itu kemudian lemah secara finansial. Bentar dulu, akhi. Antum gabung dulu di wakafpreneur. Terus maksudnya, oke, kita buat kesepakatannya. Ya kan? Wakaf ahli, wakaf zuriat. Antum punya ruko 100, ya. 50-nya wakafin. Terus kami akan kelola amanah. Hasil dari 50 ini, penerima manfaatnya adalah anak antum. Minimal sampai S2. Dan kami berjanji itu. Harus menunaikan itu. Kalau dia kakak beradik, berantem kadang. Nggak jelas itu. Ya kan? Faraidnya, warisannya. Tapi kalau wakaf, nazirnya harus amanah. Kayak Pak Haji nih. Saya ada ruko 10 kata Pak Uji. Saya ingin jalankan untuk anak bisnis ini dan 2-nya mau saya wakafkan. Tapi amanah. Maksudnya Pak Haji, hasil dari wakaf ini mauquf alainya tolong untuk keluarga saya. Boleh itu. Harus dijalankan. Wakafnya Abu Bakar Siddiq untuk keluarga, namanya wakaf zuri, wakaf ahli. Luar biasa ya. Hah? Menarik sekali ya. Cuman masalah kita keterbatasan waktu ini Abi Judi. Siap. Banyak, belum lagi wakaf berjangka. Pak Haji ngasih cuma 5 tahun. Tapi 5 tahun yang Pak Haji berikan itu bisa menilai abadi. Tetesannya mengalir deras itu. Dulu kita pernah jadi pedagang kurang dalam menimbang. Kita
jadi owner banyak karyawati kita terlihat-lihat juga karyawati itu. Itu mungkin enggak ya. Iya. Tapi boleh jadi sekali-sekali atau konsumen kan banyak dosa kita. Tapi dosa yang banyak tertutupi dengan wakaf tadi. Jadi wakafpreneur ini mengumpulkan para entrepreneur yang ingin berwakaf sebelum wafat Masya Allah. dan dikelola dengan nazir profesional. Masya Allah. Karena wakafpreneur inilah yang akan terus mengedukasi wakaf itu bukannya makam, masjid, madrasah, tapi sejatinya wakaf itu bernilai ekonomis. Ini luar biasa sekali pembahasan wakafpreneur ini ya. Sahabat Selasa Ngopi, memang apapun yang berkaitan dengan apa yang sudah Allah gariskan dan Rasulullah sampaikan itu tidak akan pernah merugikan hamba-hambanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan pernah takut untuk berwakaf gitu ya. Intinya pengusaha yang dulu yang kaya-kaya itu Pak Haji, Abu Bakar, Umar, Utsman, kaya mereka karena mereka orientasinya benar. Apa itu? Karena mereka ingin berjihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Berjihad dengan harta mereka untuk kebaikan masyarakat umat. Sehingga mereka hartanya nggak habis-habis. Rasulullah itu kan sebentar lagi kurban ya, Selasa. Itu bukan 1 ekor 7 orang. Satu dirinya 100 ekor onta. Kategori hewan terbaik kan onta ya. Lembu baru yang lainnya. Sahabat kan gitu juga. Utsman bin Affan memberikan 900 lebih ekor onta ketika perang Tabuk. Memberikan 2 ton itu gandum ketika Hijaz paceklik. Mereka pengusaha tapi bukan untuk memperkaya diri. Nah, inilah kenapa wakafpreneur ini dibuat. Insya Allah Pak Haji siap menerima amanah ya. Insya Allah. Insya Allah. Mengedukasi pengusaha-pengusaha. Boleh membahagiakan istri. Rihlah itu juga dari Islam. Boleh ajak istri jalan-jalan. Boleh lengkapi dia dengan kebutuhan. Boleh makan yang bergizi gitu. Tapi jangan lupa orientasi kita untuk kehidupan yang berikutnya. Masya Allah. Sekeluarga masuk surga karena wakaf. Amin, amin, Masya Allah. Baik, sahabat Selasa Ngopi, ini memang kalau kita mengumpulkan semuanya memang pembahasan wakaf ini luar biasa ya. Tapi nanti insya Allah suatu momen nanti kita akan lanjutkan lagi dengan Ustadz Dr. Yudi Irwan, Abi Yudi. Ya. Dan Pak Haji janji ya, Ya. akan menguatkan komunitas wakafpreneur ini ya. Insya Allah semampunya insya Allah. Baik, sahabat Selasa Ngopi, mungkin untuk sesi hari ini kita cukupkan ya. Banyak sekali yang bisa kita tarik ya. Yang penting intinya perbaiki orientasi. Ya. Perbaiki orientasi kita berbisnis bukan hanya sekedar duniawi, Ya. tapi untuk ukhrawi. Dan sejatinya juga membantu orang-orang yang akan kita tinggalkan. Masya. Walaupun kita masih bisa hidup, artinya kalau ini berkembang terus, maka boleh jadi ya pajak semakin ringan. Nggak Masya. perlu lagi pajak Betul, ditingkatkan. betul. Karena fasilitas sudah terakomodasi, tersedia dengan nilai wakaf tadi. Apa yang perlu dipajak naikkan lagi? Jadi pemerintah tidak perlu membiayai infrastruktur dengan pajak lagi. Menyediakan fasilitas negara tidak perlu dengan pajak lagi. Tis gratis. Masya Allah, subhanallah. Baik, sahabat Selasa Ngopi, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat sahabat Selasa Ngopi. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan dari punggung Sago. Gunung Sago ya. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.